Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam rekan semuanya yang menonton video saya ini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit atau share sedikit tentang pembelajaran mata kuliah statistika. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengujian hipotesis rata-rata satu pihak, yaitu pihak kiri, dengan simpangan baku tidak diketahui. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nindya Praja Muhammad Syadil Ardiaksa, NPP 291466, kelas I4, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Lanjut, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasannya. Sebelumnya, saya ingin mengajak rekan sekalian untuk flashback mengenai pengujian hipotesis uji rata-rata ini. Jadi di dalam pengujian hipotesis uji rata-rata ini ada dua, yaitu uji dua pihak kiri kanan dan uji satu pihak kiri dan kanan. Kalau uji dua pihak itu Z tabelnya atau T tabelnya itu di sebelah kiri dan kanan. Sedangkan satu pihak ini dia daerah kritisnya itu di kiri ataupun di kanan. Kalau uji rata-rata satu pihak yang kiri, daerah kritisnya itu di kiri. Sedangkan yang satunya lagi, yang di satu pihak kanan, daerah kritisnya itu di kanan. Oke. Uji pihak kiri ini digunakan apabila H0-nya berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya atau H1-nya itu berbunyi lebih kecil. Jadi intinya pada H1-nya itu ada tanda lebih kurang dari sini. Sama halnya juga dengan pihak kanan. Dalam distribusi yang digunakan terdapat sebuah daerah kritis. Nah, itu yang saya bilang tadi. Daerah kritisnya di sebelah kiri. Kalau yang di kanan kalau yang uji pihak kanan dia di sebelah kanan. Lanjut masuk ke rumusnya. Rumus yang kita gunakan jika simpangan baku populasi yang tidak diketahui ini, kita menggunakan T, rumus T hitung. Mengapa kita gunakan T hitung? Karena simpangan bakunya itu simpangan baku populasinya tidak diketahui, sedangkan kalau diketahui kita menggunakan rumus Z hitung. Jadi nantinya juga kita menggunakan T tabel yang kita gunakan dengan Microsoft Excel untuk memudahkan. Rumus T hitung yaitu X bar atau rata-rata dikurangi mu 0 per S per akar N. Ya, ini dia yang saya bilang tadi, hipotesis. Jadi hipotesis uji rata-rata pihak kiri. Jadi intinya dalam soal itu dia kurang dari, ada simbol, ada tanda kurang dari di mu-nya, di H1-nya atau hipotesis alternatifnya. Kemudian di T tabel nanti terdapat peluang dan DK. Kalau peluang ini alfanya, nanti taraf signifikansinya atau taraf nyatanya. Dan DK-nya ini N kurang 1, di mana N kurang 1 DK ini rumusnya N kurang 1. Kita juga nantinya menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan mencari T tabel ini. Nanti saya perlihatkan caranya bagaimana. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh soalnya akhir-akhir ini. Oke, sebelum kita menjawab, kita harus mencermati baik-baik ya contoh soalnya. Contoh soal, akhir-akhir ini masyarakat mengeluh dan mengatakan bahwa isi bersih sosis asap kaleng tidak sesuai dengan yang tertulis pada etiketnya sebesar 8 ons. Jadi kita sudah dapat mu 0-nya ya. Di sini mu 0-nya 8 ons. Untuk meneliti hal ini, 25 kaleng telah diteliti secara acak. 25 kaleng kita dapat N-nya. Ini N. Ini tadi mu 0-nya.
Kemudian dari 25 kaleng tersebut berat rata-ratanya atau X barnya itu 7,5 ons. Nah, ini kita dapat sudah X barnya. Dan simpangan baku sampelnya itu 0,6 ons. Kita dapat S-nya. Dengan taraf nyata 1%, tentukan apa yang akan kalian katakan tentang keluhan masyarakat tersebut. Oke. Kita langsung saja jawab. Telah kita ketahui bahwa X barnya 7,5 ini tadi rata-ratanya, N-nya 25, N 25 kaleng, dan mu nolnya sama dengan 8. Simpangan baku sampelnya atau S-nya itu 0,6 dan DK-nya 24. DK ini dari mana? DK itu tadi ini N kurang 1. Jadi 25 kurang 1. Dapatlah 24 DK-nya. Lanjut cara menjawab. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya dulu. Jadi jika H0-nya diterima, maka mu-nya sama dengan 8. Jadi kesimpulannya nanti jika H0-nya diterima atau tidak ditolak, maka kaleng berisi sosis asap tadi sesuai dengan yang tertulis pada label bahwa beratnya yaitu 8 ons. Dan jika H0-nya ditolak atau H1-nya diterima, maka mu-nya itu kurang dari 8. Maka kesimpulannya nanti kaleng berisi sosis asap tadi tidak sesuai dengan yang tertulis pada label dan beratnya kurang dari 8 ons. Ini jika H0-nya ditolak atau H1-nya yang diterima. Lanjut ke tahapan menjawab selanjutnya. Ini dia taraf signifikansinya atau taraf nyatanya 1% atau 0,01. Lanjut, kita langsung menghitung saja, masukkan dalam rumus tadi. X barnya 7,5, mu nolnya 8, S-nya 0,6 dan akar N-nya 25. Ini saya menggunakan scientific calculator yang ada di Google untuk memudahkan. Jika ingin mudah lagi, silakan menggunakan handphone Android maupun iOS. T-tabelnya yaitu alfa atau taraf signifikan dengan DK yang tadi. DK yang tadi itu yang N kurang 1, 24 kan. Oke. Ini dia yang saya bilang tadi, kita menggunakan Microsoft Excel. Oke, saya akan tunjukkan caranya bagaimana. Ini. Jadi dalam Microsoft Excel itu kita menggunakan rumus ini, TINV, alfa dan DK. Gini. Kalau saya menggunakan tabel biar lebih gampang untuk soal-soal selanjutnya. Jadi begini dia. Oke, bisa dilihat semuanya. T-tabelnya TINV, D5 dan E5 yaitu 1% atau 0,01 dan DK-nya 24. Oke, begitu caranya. Mudah kan? Kita lanjut ke menjawab soal yang tadi. Jika sudah dapat T-tabelnya, maka kita masukkan dalam gambar ini biar lebih gampang. Ini kan ini pihak kiri kan, uji satu pihak yaitu pihak kiri. Jadi dari kritisnya itu di sini di kiri. Minus T-tabel. Kalau pihak kanan dia kan di sini, sebelah kanan sini. Gini dia. Kalau uji pihak kanan begini, T-tabelnya di sini dan dari kritisnya sini. Itu kalau uji pihak kanan. Sedangkan kita menggunakan uji pihak kiri, jadi min T-tabel. Ternyata T hitungnya itu minus 4,16 kurang dari minus T-tabel. Seperti yang kita katakan di di tahapan menjawab yang pertama, bahwa jika T hitung kurang dari minus T-tabel, maka kesimpulannya dia itu ditolak.
karena dia terletak di luar ataupun kurang dari T-table. Jadi dia terletak di daerah kritis di sini, tidak masuk dalam daerah penerimaan H0. Maka kesimpulannya yang kita dapat yaitu H0 ditolak atau tidak diterima. Jadi H1-nya yang diterima. Jadi seperti yang awal tadi, mana tadi? Maka jika H1-nya yang diterima, mu-nya itu kurang dari 8, maka kesimpulannya kalian bersisa-sisa asap tadi tidak sesuai dengan yang tertulis pada label dan beratnya kurang dari 8 ons. Oke, kita sudah dapat kesimpulannya. Silakan dicermati dengan baik. Jika belum paham bisa kembali ke video sebelumnya, ke menit sebelumnya maksudnya. Oke, mungkin itu saja sharing sedikit dari saya mengenai pengujian hipotesis rata-rata satu pihak kiri, dan khususnya yang simpangan bakunya tidak diketahui simpangan baku populasinya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun blank saat saya menjelaskan. Jika saat menjelaskan juga ada materi yang salah, tolong dikoreksi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan sekalian. Satu quotes dari saya, perbanyaklah berlatih dan belajar agar semua yang belum kita ketahui menjadi kita kuasai. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.